Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Faruq, mahasiswa Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 0451655676 dari UPBCC Semarang. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas 1 dari mata kuliah analisis dan visualisasi data. Untuk tugas 1 ini kita diminta untuk membuat atau menghitung data yang sudah disediakan dengan menggunakan program R. Untuk datanya sudah saya download di Tuton, di e-learning. Dan untuk mempersingkat waktu, saya juga sudah membuat rangkuman data atau summary data yang nanti kita tinggal memasukkan di program R. Baik, kita masuk ke program R. Kita masuk ke aplikasi program R Studio, kemudian di sini di soal pertama kita diberi data kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti. Di sini ada tabelnya, kemudian ada kecepatan, kemudian ada jarak. Kita diminta untuk menghitung menggunakan R, menghitung rata-rata kecepatan mobil, kemudian rata-rata jarak yang ditempuh, kemudian standar deviasi data jarak yang ditempuh oleh mobil. Oke, di sini saya sudah membuat untuk data kecepatannya, kemudian data jarak juga sudah ada. Kita copy dulu datanya, kemudian kita masukkan ke program R. Oke, untuk value-nya sudah keluar, data jarak, kemudian ada data kecepatan. Kemudian kita akan menghitung rata-rata kecepatan mobil. Kita copy dulu, kemudian kita masukkan. Untuk rata-rata kecepatan mobil, untuk menghitung rata-rata kecepatan, di sini saya menggunakan variabel min untuk menghitung rata-rata kecepatan, dan di sini sudah keluar hasilnya. Untuk rata-rata kecepatan keluar di angka 17,5. Kemudian kita lanjut di soal kedua, menghitung rata-rata jarak. Di sini rata-rata jarak masih sama menggunakan variabel min. Rata jarak underscore jarak, kemudian min jarak. Untuk rata underscore jarak ini untuk menampilkan hasilnya nanti. Di sini sudah keluar hasil rata-rata jarak itu di 42,28. Kemudian untuk di soal ketiga kita diminta untuk menghitung standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Di sini standar deviasi menggunakan variabel SD atau standar deviasi. Di sini untuk standar deviasi sudah keluar hasilnya di 24,76 atau 7,7 kalau dibulatkan ya. Untuk soal pertama sudah selesai. Kemudian kita masuk ke soal kedua. Soal kedua ini kita diminta untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. Di sini kita diminta untuk membuat scatter plot sama histogram untuk data kecepatan dan jarak mobil. Untuk scatter plotnya diminta
kita diminta untuk membuat dari data kecepatan dan jarak. Di sini saya juga sudah membuat untuk scatter plot data dari kecepatan dan jarak. Untuk variabelnya kita menggunakan plot kecepatan jarak, main scatter plot kecepatan versus jarak, x labnya kecepatan km per jam, y labnya jarak meter. Kolomnya nanti akan saya buat warna biru, ya, jadi nanti kelihatan. Ini kita copy terlebih dahulu, kemudian kita masukkan ke program R. Error di sini saya coba masukkan manual ya, karena terkadang di copy paste tuh tidak mau. Jadi di sini membuat scatter plot dari data kecepatan dan jarak. Kemudian kita buat plotnya kecepatan, jarak, kemudian main, judulnya kita buat scatter plot kecepatan versus jarak. X labnya kecepatan 20 km per jam. Kemudian Y labnya jarak 30 meter. Kemudian kolomnya warna kasih blue. PCH kita buat 19. Oke, kita coba. Oke, di sini untuk scatter plotnya sudah jadi. Untuk scatter plotnya di sini judulnya scatter plot kecepatan versus jarak. Di sini mulai dari 0 sampai angka sesuai tabel ya, atau sesuai data yang di atas ini ya. Kemudian kita buat selanjutnya adalah histogram kecepatan mobil, histogram untuk kecepatan mobil. Histogram untuk kecepatan mobil. Di sini menggunakan his kecepatan, mainnya kita buat judulnya histogram kecepatan
kecepatan mobil. Kemudian X-flag-nya kecepatan km per jam. Kemudian Y-lab-nya frekuensi. Kemudian kolomnya kita buat light green atau hijau terang. Kemudian brakes kita buat 10. Oke, akan kita coba. Nah, untuk histogram kecepatan mobil sudah muncul. X-lab-nya itu adalah kecepatan, X-lab-nya adalah kecepatan, Y-lab-nya adalah frekuensi. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini kita diminta untuk menghitung koefisiensi keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Dengan data nilai Thomas di ujian matematika adalah 80 dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Untuk bahasa Inggrisnya Thomas dapat nilai 75, kemudian rata-ratanya 70 dan standar deviasi 8. Oke, untuk menghitung koefisien keragaman nilai ujian matematika Thomas dan ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas, untuk rumusnya adalah sebagai berikut. Saya juga sudah membuat. Kemudian kita coba masukkan di program R. Kita buat data ujian matematika menggunakan variabel rata MTK. Kita membuat datanya terlebih dahulu. Data ujian matematikanya rata MTK yaitu 75. Kemudian standar deviasinya 10. Kemudian data ujian bahasa Inggris, kata bahasa Inggris kita singkat BIM saja. Kemudian datanya 70, standar deviasi bahasa Inggris 8. Oke, sekarang kita menghitung koefisien keragaman. Ya, cara menghitungnya adalah CV, koefisien matematika, standar deviasi dibagi rata matematika dikali 100. Untuk koefisien bahasa Inggris, standar deviasi bahasa Inggris dibagi rata bahasa Inggris dikali dengan 100. Kemudian CAT-nya koefisien keragaman ujian matematika di round koefisien
matematika 2% per N. Oke, kita coba masukkan datanya. Kita coba masukkan dulu ya, koefisien keragaman dalam persen. CV underscore mantika standar deviasi dibagi rata underscore mantika dikali 100. Kemudian koefisien bahasa Inggris standar deviasi bahasa Inggris dibagi rata bahasa Inggris dikali 100. Kemudian kita coba CAT-nya. Koefisien keragaman ujian matematika Genron CV underscore matematika dua untuk efisiensi keragaman ujian matematika di 13,33%. Kemudian kita hitung koefisien keragaman ujian bahasa Inggris. Round underscore bahasa Inggris
koefisien keragaman ujian bahasa Inggris di 11,43%. Untuk data yang dihasilkan di program R semuanya sudah berhasil. Untuk nanti selanjutnya saya akan buat laporannya di PDF yang nanti akan dikirimkan ke e-learning ya. Untuk tugas 1 video pertama di mata kuliah analisis dan visualisasi data, saya cukupkan sekian. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.